Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita berjumpa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 bersama saya Romagus CSSR. Hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil hari ini adalah lanjutan dari perikop Injil kemarin yang berkaitan dengan orang-orang Farisi yang sangat menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah dan justru mengabaikan apa yang utama, apa yang pokok. Karena itulah renungan harian Mutiara Pagi kemarin berjudul "Utamakanlah isinya, rawatlah bungkusnya." Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, hari ini Yesus menegaskan bahwa ternyata sumber kenajisan itu bukan dari hal-hal yang datang dari luar, yang masuk ke dalam mulut atau ke perut kita, tapi justru yang keluar dari mulut yang sebetulnya berasal dari dalam hati. Semua makanan itu halal. Dalam penghayatan iman Kristiani, tidak ada kata halal haram untuk makanan. Sejauh makanan itu baik, halal. Tidak ada makanan yang dilarang di dalam tradisi agama Kristiani, agama Katolik khususnya. Semua makanan sejauh enak, sejauh itu baik untuk tubuh, halal. Jadi, makan dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan itu tidak mempengaruhi halal atau tidak halalnya seseorang, halal atau najisnya seseorang, sama sekali. Kalau kita makan dengan tangan yang belum dicuci misalnya, bukan kemudian membuat kita menjadi najis. Paling-paling itu akan sedikit mengganggu kesehatan kalau makanan tidak bersih. Maka sekali lagi, bagi Yesus, cuci tangan atau tidak cuci tangan saat makan itu tidak akan menajiskan seseorang. Tidak akan menajiskan.
Karena itulah saudari-saudara, Yesus mengajak kita semua, Yesus mengundang kita justru untuk ibarat lagunya Ebit GAD, tengoklah ke dalam. Tengoklah ke dalam, artinya tengoklah hati. Karena hati itu sebetulnya adalah pusat spiritualitas, pusat inti kepribadian manusia, pusat segala kehendak. Apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, itu berasal dari hati yang terdalam. Karena itu, saudari-saudara, sangat benar masuk akal ketika Yesus mengatakan bahwa justru dari dalam hati timbul macam-macam dosa. Sumber dosa, sumber kenajisan dalam hidup seperti iri hati, kebencian, percabulan, pencurian, keserakahan, penistaan, bullying, dan sebagainya, bersumber dari dalam hati. Bersumber dari dalam hati yang memang dirawat untuk melahirkan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, kita ingat misalnya beberapa tokoh kitab suci, katakanlah Yudas Iskariot. Kurang apa dia dekat dengan Yesus? Dia adalah salah satu rasul. Tapi ternyata tidak ada jaminan bahwa dia kemudian memiliki hati yang baik. Dalam hatinya ada kenajisan, ada pikiran-pikiran jahat. Itu yang menajiskan dia. Atau kita ingat dalam perjanjian lama akan Kain dan Habel. Kain yang membunuh Habel saudaranya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, mengapa hatimu panas, Kain? Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu, menggoda engkau. Kain tidak mampu menguasai hatinya yang diliputi oleh iri hati, oleh kebencian, lalu ujungnya adalah bahwa dia membunuh Habel saudaranya. Dari dalam hati lahir kenajisan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita ada pada bulan Februari. Pada bulan ini, orang akan merayakan hari Valentine atau Valentine. Maka bulan ini mestinya menjadi bulan cinta kasih. Bulan kasih sayang. Maka mari kita memperhatikan, mari kita tengok ke dalam hati untuk melihat seperti apakah hati kita. Hati yang baik akan tercermin dalam kata-kata, sikap, dan perilaku yang baik. Sebaliknya, hati yang dipenuhi oleh macam-macam kepahitan akan melahirkan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang jahat, dan itu yang akan menajiskan seseorang. Apa yang keluar dari dalam, itulah yang menajiskan seseorang. Seorang teman imam senior, dia mencoba menjelaskan mengenai najis tidak najis atau haram tidak haram itu dengan memberi contoh demikian. Kalau kita makan daging babi, bagi orang Kristiani itu halal saja. Halal. Tapi bagi orang-orang Muslim itu haram. Entah apapun alasan teologisnya, itu hak mereka. Sehingga dia mengatakan, untuk kita orang Kristiani makan babi itu enak. Harum. Enak. Yang tidak bagus adalah ketika dari mulut kita, yang itu berarti keluar dari dalam hati.
Ketika kita mengatakan kepada seseorang atau mengumpamakannya sebagai, katakanlah, mohon maaf kalau mengatakan babi. Itu yang menajiskan, bukan makan babi yang menajiskan, tapi ketika kita mengatakan kepada seseorang, merendahkan martabat sesama manusia sebagai hewan atau sebagai binatang, itu najis. Sekali lagi saudara-saudari, mari tengoklah ke dalam sebelum kita mulai menilai, sebelum kita mulai katakanlah menjudge, menghakimi orang lain. Apakah hatiku penuh dengan kasih sayang? Apakah hatiku baik adanya? Apakah hatiku ini bersahabat dengan semua orang? Ingat kata-kata Yesus, yang keluar dari dalam hati, itulah yang menajiskan seseorang. Semoga hari ini saudara-saudara, di dalam segala aktivitas, di dalam segala perjumpaan, di dalam karya dan pelayanan, kita senantiasa menghasilkan, mengeluarkan kata-kata, sikap, pelayanan yang baik, karena berasal dari hati kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus Putra-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang sungguh-sungguh mengajak kami untuk menengok ke dalam, untuk introspeksi diri, untuk memeriksa batin kami, untuk tengok ke dalam sebelum kami banyak berbicara, sebelum kami bertindak. Kiranya segala hal yang lahir dari hati kami adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kabar baik, yang membawa kegembiraan, sukacita bagi sesama. Semoga hati kami senantiasa menjadi hati yang memancarkan kasih sayang, hati yang memancarkan kebaikan seperti hati-Mu sendiri. Tuhan, sucikanlah hati kami menjadi seperti hati-Mu yang Maha Kudus, sehingga seluruh kata-kata, seluruh tindakan, seluruh perilaku hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu Abel yang saat ini masih dalam proses pemulihan, proses pengobatan. Berkati dia, jamahlah dia. Pandanglah akan keluarga, orang tua, sanak saudara yang terus penuh harapan, mengharapkan mujizat. Berkatilah seluruh intervensi medis yang dilakukan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Bapak Teddy Halim yang saat ini terpapar COVID. Semoga Engkau memberkati seluruh proses pemulihan. Engkau berkati seluruh usaha-usaha yang baik untuk mendapatkan kesehatan kembali. Dan berkatilah seluruh umat manusia yang saat ini masih terus berperang melawan pandemi COVID ini. Semoga segala usaha baik oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga kesehatan, oleh semua saja yang berkehendak baik, membantu, membawa kami semua untuk keluar dari badai COVID yang melanda di seluruh dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.